Bu, dari mana dapat cincin itu? Ayahku juga punya cincin seperti itu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa besar hidup seseorang bisa berubah hanya karena sebuah cincin kecil? Dan, bagaimana jika cincin itu bukan sekadar perhiasan, melainkan kunci yang mampu membuka rahasia kelam yang disembunyikan selama 21 tahun? Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dan kalian dari kota mana nih? Komen amin di bawah ya. Senja merayap perlahan di balik tembok besar rumah keluarga Arsenia. Rumah mewah yang luasnya setara setengah lapangan bola. Cahaya keemasan memantul di permukaan jendela besar, membuat bangunan itu tampak seperti istana. Megah, dingin, dan penuh rahasia yang tidak boleh disentuh sembarang orang. Di balik kesempurnaan itu, berjalanlah seorang gadis sederhana bernama Citra, pelayan muda berusia 22 tahun. Langkahnya sigap, rambut hitamnya terikat rapi, dan seragamnya selalu bersih meski ia bekerja sejak pagi hingga malam. Ia bukan bagian dari kemewahan itu, ia hanya roda kecil yang menjaga rumah besar itu tetap berjalan. Citra bekerja demi satu hal, mengobati ibunya yang sakit dan tinggal di kontrakan kecil di pinggir kota. Tidak ada ruang bagi lelah, apalagi keluhan. Sore itu, Citra membawa nampan berisi teh melati untuk Rania, nyonya rumah yang terkenal elegan dan anggun. Rania sedang berbicara dengan dua wanita sosialita. Suaranya lembut tapi penuh wibawa, seolah setiap kata sudah direncanakan agar terdengar sempurna. Citra menunduk sopan saat mendekat, menuangkan teh dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Lalu, sesuatu menangkap matanya. Sebuah cincin. Bukan cincin biasa. Cincin emas bermata giok, dengan ukiran kecil di sisi sampingnya. Bentuknya sangat unik. Terlalu unik untuk dilupakan. Citra terpaku. Wajahnya perlahan memucat. Tangannya hampir gemetar. Ia mengenali cincin itu. Dengan suara lirih, hampir seperti bisikan yang tidak sengaja keluar dari bibirnya, ia berkata, "Bu, cincin itu mirip sekali dengan cincin ayah saya." Suasana ruangan seketika berubah. Gelak tawa para tamu terhenti. Detik waktu seakan tersangkut di udara. Rania menatap Citra dengan mata membola. Wajahnya pucat seperti melihat bayangan dari masa lalu yang seharusnya sudah terkubur. Para tamu saling pandang, bingung dan waspada. Rania menggenggam jari manisnya dengan panik, seolah berusaha menyembunyikan cincin itu. "Cincin, siapa?" Rania bertanya dengan suara yang nyaris pecah. "Ayah saya, Bu," jawab Citra jujur. "Cincinnya persis, bentuknya, ukirannya, warnanya. Itu cincin yang selalu ia pakai sebelum beliau menghilang 21 tahun lalu." Braa. Cangkir porselen yang dipegang Rania jatuh dan pecah di lantai marmer. Citra tersentak. Rania berdiri tergesa, wajahnya tak lagi anggun. Ia tampak ketakutan, panik, seolah Citra bukan pelayan, melainkan ancaman besar. Para tamu buru-buru pamit, merasa ada sesuatu yang tidak seharusnya mereka dengar. Saat pintu tertutup, hanya Rania, Citra, dan keheningan berat yang tersisa. Rania menarik napas cepat. Ketakutan, bukan marah. "Dari mana kamu tahu cincin ini?" Suaranya bergetar. Citra menunduk, mencoba tetap sopan. "Saya melihat ayah memakainya sejak kecil, Bu. Itu cincin keluarga, katanya warisan turun-temurun. Tapi ayah sudah hilang sejak saya umur 1 tahun." Rania membeku. Tangannya refleks menutupi cincin itu. Matanya berair. Bukan sedih, tapi gelisah. Terpojok. Tanpa memberi kesempatan apapun, Rania hanya berkata pelan namun kaku, "Keluarlah." Citra terdiam. Nada suara itu bukan perintah seorang majikan kepada pelayan, melainkan suara seseorang yang sedang mempertahankan dinding terakhir dari rahasia besar. Citra menunduk dan melangkah mundur. Namun saat ia keluar, ia mendengar suara Rania berbisik panik pada dirinya sendiri. Tidak mungkin cincin ini kembali." Kalimat itu menancap di kepala Citra, membuat dadanya terasa berat. Ada sesuatu yang sangat salah di rumah ini. Sesuatu yang berkaitan dengan ayahnya. Sesuatu yang selama 21 tahun tidak pernah terungkap. Malam itu,
Suasana rumah berubah tegang. Pelayan lain memandang Citra dengan waspada, bahkan menjauhinya seperti ia membawa masalah besar. Mereka berbisik-bisik, menyuruhnya diam, atau menyuruhnya, jangan ikut campur. Putra tunggal Rania, Dion, memandang Citra dari lantai atas. Tatapannya tajam, penuh curiga, seperti seseorang yang sedang menilai apakah Citra merupakan ancaman atau sekadar pelayan bodoh yang kebetulan terlalu banyak bicara. Citra menunduk dan melanjutkan pekerjaan. Tapi dahinya berkerut setiap kali memikirkan cincin itu. Ia tahu betul bentuknya. Ia bisa menggambar ulang ukirannya dari ingatan. Bagaimana bisa cincin keluarga mereka berada di tangan Rania? Dan kenapa Rania terlihat takut? Jawabannya datang tidak lama kemudian. Saat membersihkan ruang kerja keluarga, Citra tidak sengaja mendorong sebuah laci yang setengah terbuka. Sebuah foto lama terjatuh. Warnanya sudah memudar, namun wajah orang-orang di dalamnya jelas terlihat. Citra mengambilnya. Dan saat matanya melihat siapa yang ada di foto itu, darahnya seakan berhenti mengalir. Foto itu memperlihatkan ayahnya, berdiri di samping suami Rania yang sudah meninggal. Dan di jarinya, ada cincin yang sama persis. Citra hampir jatuh saking terkejutnya. Tubuhnya gemetar. "Ayah, apa yang sebenarnya terjadi denganmu?" bisiknya. Detik itu, ia tahu hidupnya tidak akan sama lagi. Cincin itu bukan sekadar cincin. Cincin itu adalah pintu menuju kebenaran yang selama 21 tahun terkubur. Dan seseorang di rumah ini, entah siapa, telah berusaha keras menutupinya. Malam turun perlahan, menutup rumah megah keluarga Arsenia dengan selimut gelap yang menyimpan lebih banyak rahasia daripada bintang yang tampak di langit. Citra berdiri lama di depan cermin kecil di kamar pelayan. Wajahnya letih, tapi matanya penuh tekad. Di tangannya, ia menggenggam foto lama yang ia temukan, foto yang mengguncang hatinya lebih dari apapun. Di foto itu, ayahnya berdiri berdampingan dengan seseorang yang sangat terkenal. Pak Arsen, suami Rania yang telah meninggal 7 tahun lalu. Seorang pengusaha kaya, dermawan, dan dihormati banyak orang. Begitulah yang selalu orang-orang katakan. Tapi foto itu menceritakan sesuatu yang berbeda. Dua pria itu berdiri terlalu dekat. Seperti rekan bisnis. Atau sahabat dekat. Dan di jari ayah Citra, cincin emas bermata giok itu terlihat bersinar jelas. Citra menekan bibirnya. Kenapa foto seperti ini disembunyikan di laci bawah? Kenapa cincin itu ada di tangan Rania, bukan ayah? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya seperti badai. Saat sedang memikirkan semuanya, suara langkah kaki pelan mendekat. Citra. Citra tersentak. Itu suara Dion, putra Rania. Pemuda itu biasanya acuh, dingin, dan hanya memerintah jika butuh sesuatu. Tapi malam itu, suaranya terdengar berbeda, lebih lembut, atau lebih tepatnya, penuh kewaspadaan. Citra buru-buru menyelipkan foto itu ke balik bantal sebelum membuka pintu. "Ya, Tuan Dion." Dion menatapnya lama. Sorot matanya tajam, mengukur, seolah ia bisa membaca pikiran hanya dari tatapan. "Kenapa ibu tampak berbeda setelah bicara denganmu tadi sore?" Pertanyaan itu menghantam Citra seperti pukulan ke dada. "Tuan, saya tidak bermaksud membuat nyonya terganggu. Saya hanya..." "Kamu mengatakan sesuatu tentang cincin." Dion memotongnya cepat. "Tentang ayahmu." Citra menelan ludah. "Iya. Saya hanya mengatakan cincin itu mirip dengan cincin ayah saya." Tatapan Dion makin menajam. "Kamu yakin cuma mirip?" "Ya, persis, Tuan." "Persis." Dion mengulang pelan. "Dan ibu panik karena itu." Suasana antara mereka menjadi sangat tegang. Citra menunduk. "Saya minta maaf kalau mengganggu keluarga, Tuan." "Saya..." Dion mengangkat tangan, menyuruhnya diam. "Saya tidak peduli soal cincin itu," katanya akhirnya. "Tapi ibu sangat terguncang. Sejak ayah meninggal, dia tidak pernah segelisah itu." Hening sesaat. "Mulai besok, jangan dekat-dekat dengan ibu." Kalimat itu meluncur tanpa emosi, seperti perintah kerja. Citra terdiam. Kamu dengar?"
Tapi saya bekerja melayani. Saya tidak peduli. Jangan bicara apapun lagi soal cincin itu. Jangan membuat ibu stres. Nada Dion terdengar dingin, tapi di balik tatapan matanya yang tajam, Citra bisa melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang menandakan bahwa Dion pun tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Atau mungkin ia tahu sedikit, dan sedang menutupi sisanya. Citra menundukkan kepala. Baik, Tuan. Dion berbalik hendak pergi, tapi sebelum langkahnya menjauh, ia menoleh sekali lagi. Dan Citra, jika kamu menemukan hal aneh di rumah ini, pura-puralah tidak melihatnya. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Citra berdiri. Dion pergi, meninggalkan Citra yang kini semakin yakin bahwa cincin itu bukan sekadar barang keluarga biasa. Keesokan paginya, rumah terasa jauh lebih hening dari biasanya. Pelayan-pelayan bekerja lebih pelan, seolah takut membuat suara. Para penjaga keamanan terlihat saling bisik-bisik sambil melirik ke arah kamar Rania. Ada sesuatu yang terjadi. Citra sedang membersihkan ruang tamu ketika ia mendengar suara Rania dari dalam kamar. Semuanya bisa berantakan. Kenapa cincin itu muncul lagi? Kenapa di tangan gadis itu? Suara Rania terisak. Arsen, aku sudah melakukan semuanya untuk menjaga rahasia keluarga ini. Citra menahan napas. Arsen, nama mendiang suami Rania. Ayah Dion. Lelaki yang berada di foto bersama ayah Citra. Apa hubungan mereka? Langkah pelan mendekat. Citra cepat-cepat merapikan kain lap sebelum pintu terbuka. Rania keluar dengan mata sembab, namun wajahnya dipaksakan tetap anggun. Ketika ia melihat Citra, langkahnya terhenti sejenak. Tatapan itu dingin, tapi bukan marah. Lebih seperti ketakutan seseorang yang sedang melindungi sesuatu yang jauh lebih besar. Citra. Rania memanggilnya dengan suara serak. Ikut saya. Citra menelan ludah, mengikuti dari belakang. Mereka masuk ke ruang kerja Pak Arsen, ruangan yang jarang dibuka sejak lelaki itu meninggal. Rania berdiri di tengah ruangan, menatap Citra dengan pandangan yang sulit dibaca. Katakan padaku, dari mana asal cincin ayahmu itu? Citra menghela napas. Ayah selalu bilang cincin itu adalah warisan keluarga, Bu. Tidak sembarang orang memilikinya. Rania menggigil. Warisan keluarga mana? Citra menunduk. Saya tidak tahu, Bu. Ayah tidak pernah menjelaskan. Hening panjang. Rania menatap cincin di jarinya, lalu menggenggamnya seakan takut cincin itu bisa dicuri kapan saja. Citra, cincin yang kamu lihat ini bukan cincin yang bisa, kebetulan mirip. Citra menatap Rania, menunggu. Rania menutup mata. Cincin ini hanya dibuat satu pasang, ucapnya perlahan. Cincin kembar. Satu untuk suamiku, satu untuk seseorang yang dia sangat percaya. Dunia Citra terasa berhenti. Suara jantungnya terdengar jelas di telinga. Seseorang yang dia sangat percaya? Siapa? Ayahnya? Jika benar begitu, bagaimana cincin ayahnya bisa berpindah ke tangan Rania? Dan yang lebih menakutkan lagi, orang itu sudah lama dianggap hilang, lanjut Rania. Hilang tanpa jejak, 21 tahun lalu. Citra hampir kehilangan keseimbangan. Itu waktu yang sama ketika ayahnya menghilang. Rania membuka mata, menatap Citra dengan tatapan tajam yang bukan lagi ketakutan, melainkan kecurigaan. Kemungkinan besar, ayahmu tahu sesuatu yang tidak boleh dia ketahui. Citra mengernyit. Maksud nyonya? Rania mendekat. Terlalu dekat. Citra, bisiknya pelan. Siapa sebenarnya ayahmu? Pertanyaan itu menusuk dada Citra lebih dalam daripada pisau manapun. Karena ia tidak punya jawaban. Pertanyaan itu, siapa sebenarnya ayahmu? Menggantung di udara seperti ancaman tersembunyi yang tidak bisa dihindari. Citra merasakan tubuhnya melemah, tapi ia tetap berdiri tegak. Ada sesuatu dalam suara Rania yang membuatnya sadar bahwa rahasia ini jauh lebih besar dari sekadar sepasang cincin. Rania menatapnya lama, seakan mencoba membaca setiap reaksi di wajah Citra. 21 tahun lalu, ucap Rania lirih, ada seseorang yang tiba-tiba menghilang. Dan sejak itu, keluargaku tidak pernah benar-benar tenang.
Citra menggenggam kedua tangannya yang bergetar. Orang itu siapa? Dan kenapa tiba-tiba ayahnya ikut terseret dalam cerita masa lalu keluarga kaya ini? Beberapa jam setelah percakapan itu, Rania memutuskan pergi keluar kota bersama pengacaranya. Tidak ada penjelasan. Tidak ada perintah tambahan. Ia hanya menyuruh Citra libur sehari. Libur? Untuk pertama kalinya sejak bekerja? Itu bukan hadiah, itu tanda bahaya. Sementara Citra berada di kamar kecilnya di area pelayan, pikirannya terus berputar tanpa arah. Foto itu, cincin itu, reaksi Rania, ucapan Dion. Pertanyaan, siapa ayahmu? Yang menghantam seperti badai. Citra tidak bisa lagi hanya menunggu. Ia butuh jawaban. Maka malam itu, ia mengambil senter, menyelinap keluar dari kamarnya, dan melangkah ke ruangan yang tidak boleh dimasuki siapapun setelah Pak Arsen meninggal. Ruang kerja utama. Pintu terkunci, tentu saja. Tapi Citra sudah bekerja cukup lama untuk mengetahui di mana kunci darurat disimpan. Di belakang lukisan besar kesukaan Rania. Dengan jantung berdebar, ia memutar kunci dan membuka pintu perlahan. Ruangan itu gelap, berdebu, namun dipenuhi aroma wangi kayu tua dan sesuatu yang tidak familiar, aroma misteri. Rak-rak penuh buku tebal setengah lapuk, meja besar tempat Pak Arsen bekerja, dan lemari dokumen bersudut emas yang tampak seperti perlindungan terakhir bagi rahasia keluarga itu. Citra menyalakan senter kecilnya, berusaha tidak menimbulkan suara. Pandangan pertama yang menarik perhatiannya bukan dokumen, bukan lemari, bukan berkas, melainkan lukisan besar di dinding. Lukisan itu menggambarkan dua pria berdiri berdampingan. Satunya jelas Pak Arsen, senyum khas, postur tegap, dan tatapan tajam yang tak pernah berubah dari foto manapun. Pria satunya, siluetnya buram, wajahnya sengaja dibuat tidak terlukis jelas, seolah identitasnya sengaja disembunyikan. Citra merinding. Siapa pria kedua ini? Gumamnya pelan. Ia menyorotkan senter ke pojok kanan bawah lukisan. Ada tulisan kecil nyaris tak terbaca. Untuk saudara dan sahabatku, satu-satunya orang yang kupercaya menyimpan rahasia keluarga Arsenia. Rahasia? Keluarga Arsenia? Citra memegang dadanya. Apakah ayahnya bagian dari rahasia itu? Ia beralih ke meja kerja. Ada kotak kayu kecil di laci paling bawah. Kotak itu terkunci. Citra menggigit bibir, berusaha mencari kontak kunci, dan berhasil menemukannya terselip di bawah karpet kecil di kaki meja. Laci terbuka. Kotak kayu itu terangkat. Tangannya bergetar. Ia membuka isinya. Di dalamnya terdapat sebuah cincin kembar, identik dengan cincin di jari Rania. Surat tua yang terlipat rapat, warnanya kecoklatan. Foto pria misterius dari lukisan, kini dengan wajah nyata yang terlihat jelas. Dan sebuah akta lahir. Darah Citra berhenti mengalir sesaat. Ia mengambil surat itu dulu. Tulisan tangan Pak Arsen muncul jelas, meski sudah memudar oleh usia. Jika sesuatu terjadi padaku, simpan cincin ini baik-baik. Hanya dia yang berhak memilikinya. Karena dialah pewaris sebenarnya. Bukan mereka yang menunggu harta. Bukan mereka yang memakai nama Arsenia demi kekuasaan. Citra terdiam. Oh, pewaris? Ia meraih foto pria misterius. Wajahnya jelas. Tatapannya lembut. Senyum kecilnya mirip sekali. Dengan siapa? Citra menelan ludah. Foto itu sangat mirip dengan foto lama ayahnya. Pipi, rahang, alis, sorot mata. Terlalu banyak kemiripan untuk dianggap kebetulan. Dengan tangan bergetar, ia mengambil dokumen terakhir, akta kelahiran. Namanya tercetak tegas. Nama anak, Citra Arsenia. Citra merasa lututnya langsung goyah. Arsenia? Nama keluarga ini? Nama keluarga yang kini ia layani sebagai pelayan miskin? Ia membaca lagi. Nama ayah kandung, Arsenia Dwi Atmaja, alias Arsen. Citra menjatuhkan akta itu, terisak tanpa suara. Tidak. Tidak mungkin. Ayah yang hilang 21 tahun lalu. Ayah yang sederhana dan tidak pernah punya apa-apa. Ayah yang mati tanpa meninggalkan jejak. Ternyata adalah Arsen. Suami Rania. Ayah Dion.
Orang yang menghilang dari keluarga kaya ini tanpa alasan yang diketahui publik. Ayah yang tidak pernah menyerahkan warisan, karena ia justru menyembunyikannya dari semua orang. Air mata Citra mengalir deras. Jadi, aku ini siapa selama ini? Lampu ruangan tiba-tiba menyala dengan keras. Citra memutar badan, terkejut. Di ambang pintu berdiri seseorang. Seseorang yang sejak awal mencurigainya. Seseorang yang kini menatap kotak kayu di lantai, foto, cincin, dan akta kelahiran dengan ekspresi yang tidak bisa diterjemahkan. Dion. Wajahnya pucat, rahangnya mengeras, dan matanya tidak berkedip. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, Dion akhirnya membuka mulut. Jadi, kamu adik kandungku.